Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pei Gimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari adalah hari yang luar biasa, karena biar setiap kita selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Segala bebanku pun digantikan, dalamku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Yo, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Sukacita-Mu ada di dalam setiap kami. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan,
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, lagi haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, agar sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara kita akan membacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Thank you Jesus Lord God. Kami percaya Tuhan, waktu setiap kami datang, kami buka hati dan kami berkata kami rindu sama Tuhan. Kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami menyembah-Mu. Oh, kami angkat suara kami. Kami memuji-Mu. Ora lama hiara lama hiara lama sande. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan saat ini. Come on. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Mari bangun imanmu, mari bangun rohmu. Mari buka hatimu. Oh haleluya. Kami rindu, kami menyembah-Mu. Ora lama saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
pujian saat ku menyembahmu. Yes, Jesus. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, amin, Rohmu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini umat Tuhan, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat memuji-Mu, yes Lord, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, yes Jesus Lord, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Siakara lama sandakara lama lama sandakara lama 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 lama. Kami bebaskan roh kami saat ini ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh lama sane. Hila lama ya lama 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 lama. Hila lama ya lama sandara lama. Oh lama sindara lama.
saat ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Seberapa besar setiap kita berkata, Tuhan aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas itu semua selain kami memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami katakan, Tuhan terima kasih. Kau baik, sangat baik Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. God, we want more in your presence. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat Tuhan. Waktu kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Mari pulihkan setiap kami saat ini Tuhan. Kau yang sembuhkan kami, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu umat Tuhan. Come and worship Him. Come and worship Him. Mari sembah Tuhan sampai kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa saat ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikuatkan.
Jesus. We worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Saat ini kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Mari bicara buat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Bicara Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi, Roh Kudus. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, Jesus, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siap, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Lord God. Amen. Amen, Tuhan. Thank you, Lord. Amen. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa pasti ya. Kita sudah dibimbing sama Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Sekarang udah bulan ke-10. Tuhan jaga dan lengkapi Anda dan saya. Wow, 3 bulan lagi saudara kita akan mengakhiri 2022. Biar 3 bulan ini 10, 11, 12 ini saudara dikasih Tuhan, kita akan akhiri dengan gagah perkasa. Amin. Kita akan akhiri dengan benar. Oleh karena itu mari sungguh-sungguh sama Tuhan. Lebih lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya, biar kita sama-sama diberkati. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan jaga dan pimpin kami. Di era Pentakosta ketiga api sedang turun. Kami semua justru sedang dibuat sama Tuhan makin indah. Biarlah setiap anak-anak Tuhan respon yang benar. Tuhan berkati semuanya, berkati hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biar kami boleh Tuhan tampil bersinar seperti yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan. Waktu firman disampaikan, yang sakit sembuhkan, yang terikat lepas. Dan biarlah Tuhan pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala sidang kita, gembala senior kita mengatakan, api sedang turun. Api apa? Apinya Roh Kudus. Api Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga yang sedang tercurah dengan kapasitas yang sangat besar, yang akan nanti mengakibatkan penuaian dan semua hal yang kita sering ucapkan. 5 hal arti definisi Pentakosta tiap hari Minggu itu akan terjadi gara-gara api ini sedang turun, saudara. Waktu Tuhan turun, dia gak langsung ke dunia di luar sana, tapi dia akan masuk ke rumahnya lebih dulu. Dan waktu api yang turun itu masuk ke rumahnya, kan kita gak perlu dituai lagi, kita ada di dalam kok, sudah ada di dalam kerajaan Allah. Maka dampaknya adalah bukan membuat kita dari tidak percaya jadi percaya, bukan. Tetapi waktu api itu turun, maka Anda dan saya sedang dimurnikan oleh Tuhan.
Pemurnian memang harus terjadi. Ya. Nah, saya mau ajak kita lebih dulu untuk lihat ya. Supaya kita semua paham. Jangan takut sama api Tuhan. Justru minta, berharap supaya pemurnian itu nanti akan jadi baik. Ya. Kita takut sama Tuhan, tapi jangan takut sama api Tuhan yang lagi turun. Kenapa? Itu bagus, itu baik buat kita. Saudara dikasih Tuhan, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 2 sampai 4 ya. Nanti saya akan tunjukkan bagusnya di mana. Maliaki 3 ayat 2 sampai 4. Yuk kita lihat sama-sama. Firman Tuhan berkata begini, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tukang penatu itu laundry, ya, yang bersihin kain. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka, perhatikan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi kalau sebuah persembahan dipersembahkan dengan benar, dengan baik, maka persembahan itu mewakili bangsa, orang, kelompok manusia yang mempersembahkan. Kalau persembahannya berkenan di hadapan Tuhan, maka bangsa itu akan diberkati. Kelompok itu akan diberkati. Berapa banyak di tempat ini yang rindu diberkati lebih lagi. Saudara kasih Tuhan, api sedang turun. Api sedang turun. Tuhan duduk seperti orang tukang yang lagi memurnikan logam. Seperti tukang laundry yang lagi bersihin kain. Kabar baik hari ini adalah waktu api sedang turun. Proses sedang terjadi. Pemurnian sedang terjadi. Tuhan ada di situ. Tuhan gak jauh dari Anda. Tuhan dekat dengan kita. Dia duduk di situ. Ini sebuah proses di mana Tuhan sendiri tidak akan tinggalkan Anda. Jangan khawatir. Dia tahu batas kita. Yang ngerti katakan amin. Karena pencobaan yang kau alami tidak akan melampaui kemampuanmu. Dia Allah yang setia. Amin saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan. Api sedang turun. Ngapain api turun? Memurnikan. Api masuk di rumah Tuhan memurnikan. Karena kita kan gak perlu lagi untuk dipertobatkan menjadi orang yang percaya yang tadinya gak percaya. Enggak, kita sudah di dalam rumah Tuhan, sudah percaya. Tapi orang-orang yang sudah dalam rumah Tuhan ini belum sempurna. Nah itu sebabnya api turun memurnikan yang tak sempurna. Kalau kita dimurnikan, seseorang yang lebih murni, dampak yang pertama terjadi. Dengar, ini kenapa ini baik? Kenapa api turun itu baik? Waktu api itu turun buat Anda dan saya, level rohani Anda akan naik lebih tinggi. Yang kedua, karaktermu akan lebih mulia. Akan makin seperti Yesus. Bukankah itu tujuannya? Supaya kita semua jadi murid Yesus. Saudara, yang ketiga, hidupmu akan jadi hidup yang berdampak. Hidupmu akan jadi hidup yang berdampak. Kalau engkau tingkat rohaninya rendah, kalau engkau karakternya jelek, hidupmu gak ada dampak. Malah kehadiranmu gak ada gunanya. Tapi kalau hidupmu makin tinggi tingkat rohaninya, kalau karaktermu makin mulia, makin mengagumkan, makin seperti Yesus, hidupmu penuh dampak. Di mana engkau hadir, ada hadirat Tuhan kuat di sana. Di mana engkau hadir, engkau akan membawa perubahan di sana. Hidupmu akan membawa dampak di kantor. Engkau akan membawa dampak di keluarga besar waktu lagi kumpul-kumpul. Ini kan sudah mulai bulan banyak keluarga lagi kumpul-kumpul ya. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian dimanapun kita berada, dampaknya akan bagus. Dan yang lebih dahsyat lagi, perbuatan apapun yang kita hubungkan dengan ibadah kepada Tuhan, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Wah, dimurnikan itu baik saudara. Ya, dimurnikan itu baik. Haleluya. Dimurnikan itu baik. Bahkan perlu. Ya.
bahkan perlu. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau dimurnikan? Angkat tangannya. Yang berani, angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ngatur hidup kita up and down, kiri kanan. Tuhan yang atur. Seperti orang Israel yang dituntun dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tiang awan, tiang api menuntun. Kapan berangkat, kapan berhenti, kapan melangkah, kapan berkemah. Saudara, semuanya diatur oleh Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang datang memurnikan. Itu acaranya Tuhan. Agendanya Tuhan. Kita gak bisa tengking, kita gak bisa lawan, kita gak bisa tolak. Dia pemilik hidup kita. Izinkan dia berperkara. Izinkan dia berperkara. Sekali lagi, dimurnikan itu baik. Bahkan perlu. Supaya kita bisa naik ke level yang Yesus mau. Siapa yang rela? Siapa yang berani? Saya tanya sekali lagi. Berapa banyak yang mau angkat tangan? Biarkan Tuhan memurnikan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Baru-baru ini saya mencari di website. Tiba-tiba saya menemukan ada sebuah perusahaan logam terkemuka di pantai timur Amerika. Namanya Peace and Current. Sudah 100 tahun perusahaan ini berdiri dan terkenal sekali dalam keahlian memurnikan logam. Ya. Nah di dalam webnya dia menjelaskan secara umum tidak detail. Ada 5 tahapan pemurnian. Sampai sebuah logam itu bisa diproses. Waktu saya baca tahapan-tahapan itu, saya diberkati loh waktu bacanya. Saya bilang, wow, ini yang kita perlu. Kita kan gak ngerti ya, waktu dibilang Tuhan lagi proses, api sedang turun. Kita bingung, mau diapain ya kita ini? Kita akan lewatin proses seperti apa ya? Apa sih yang diincer sama Tuhan? Apa sih yang diinginkan dari seorang pemurni logam? Gitu ya. Nah waktu saya baca ini saya diberkati. Saya jadi tahu, oh gitu, ini yang sedang terjadi. Ya, dan saya akan share ini hari ini buat Anda dan saya, buat Anda semua. Semoga memberkati kita semua. Mau tahu ya, saudara? Tahap pertama, apa yang dilakukan sama seorang pemurni logam? Yang pertama, diperiksa kemurnian ketidakmurniannya. Oke? Sekali lagi ya, diperiksa ketidakmurniannya. Karena gini, waktu satu bongkah logam atau satu benda, cincin emaskah dia, kalung emaskah dia, perhiasan broskah dia. Saudara dikasih Tuhan, itu tidak semuanya tidak murni. Ada yang murni, ada yang enggak gitu. Nah teknologi yang sekarang bisa membedakan dan bisa memproses.
Sehingga tidak perlu kayak zaman dulu kalau udah jelek itu harus dihancurkan kembali semuanya baru dibikin ulang lagi. Enggak perlu begitu. Itu mahal sekali. Nah teknologi yang sekarang saudara hanya memurnikan bagian itu aja. Bagian yang tidak murni aja gitu. Jadi tidak semua perlu diproses, tidak seluruh bentuk itu, perhiasan itu diproses. Dicari hal-hal kecil digunakan untuk memancing respon. Diketok-ketok, ya, dilihat-lihat, dipegang-pegang begitu. Hal-hal kecil, hal-hal simple, hal-hal sederhana ternyata dipakai untuk memancing respon dari cincin itu, dari perhiasan itu atau dari benda itu. Gitu. Nah, saudara tahu nggak? Banyak hal-hal kecil dalam hidup kita dipakai Tuhan untuk membuka aslinya kita. Hal-hal kecil. Ada orang yang gak suka dikekang. Tiba-tiba hadirlah kekangan itu. Ada orang gak senang diatur. Tiba-tiba mendadak aturan datang. Ada orang yang sombong, masih ada sombongnya. Tiba-tiba harga dirinya disinggung. Wah itu dia ya, gengsinya, emosinya, kecil-kecil. Tapi itu untuk mengenali. Apakah Tuhan sampai gak kenal dan kemudian Tuhan ingin mengenali kita? Enggak, kebalik. Tuhan sih sangat tahu, Dia ciptain kita, Dia tahu kita. Dia tidak perlu hal-hal kecil ini dipakai untuk mengenali kita. Dia pakai hal-hal kecil ini untuk kita mengenali kekurangan kita. Halo? Amin. Jadi Tuhan izinkan hal-hal yang seperti ini untuk kita nyadar mengenali kekurangan kita. Gitu. Jadi kalau hari-hari ini sudah mulai nih ya, sebenarnya apinya belum turun tuh. Tapi baru mulai diselidiki, baru mulai ada proses untuk dikenali. Semoga kalau Anda respon benar, sampai di sini saja sudah selesai. Karena kalau Anda langsung kenal dan Anda langsung bertobat, beres masalah. Ya, tapi kan sayangnya kan kita banyak yang gak kenal. Kita suka, malah kita sibuk. Jadi waktu Tuhan pakai orang lain untuk mengekang kita, yang kita sibukin adalah itu orang kenapa sih jahat banget kekang-kekang kita. Kalau ada orang yang singgung kita, yang kita pikirin gini, kenapa sih itu orang ya menyinggung harga diri kita. Kita nggak tahu bahwa kita itu lagi diperiksa. Harusnya kita beresin lah segera kesombongannya, ya, penundukan diri. Tidak mau diaturnya, gengsinya itu beresin cepet-cepet. Ya. Hanya orang-orang yang peka, sensitif sama Tuhan, cepet. Sehingga waktu yang tahap 1 ini datang, mereka langsung bisa beresin dan tidak perlu berlanjut ke lanjutannya. Gitu. Saya sih berdoa semua bisa mengenali proses ini ketika tahap 1 sudah tiba. Sehingga tidak perlu lanjut ke yang berikutnya. Cuma jarang kenyataannya. Tapi saya berdoa semuanya nangkep. Kalau Anda dan saya hari ini dekat sama Tuhan, jangan kendor saat teduhnya. Banyak rajin datang ibadah, tetap datang di persekutuan misalnya di Komsel, di KUL, di COT. Saya percaya tingkat kepekaan Anda akan tinggi. Dan Tuhan akan bukakan dan kita akan cepat bertobat. Amin saudara. Waktu kita bertobat, yang tadi saya bilang, waktu pemurnian dimulai, level rohanimu akan naik. Waktu kita bertobat, karaktermu lebih mulia. Hidupmu akan lebih berdampak. Perbuatanmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan yang kedua. Nah ini menurut si ahli pemurnian logam. Ketika akhirnya dikenali, oh sebelah sini, oh sebelah situ, bagian yang ini, bagian yang itu. Maka langkah kedua, api didatangkan. Dibakar. Dan bakarnya gak tanggung-tanggung. Bukan 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius itu untuk masak air. Ini yang mau dimasak logam. Gak bisa 100 derajat saudara. Ya, jadi apa?
yang dikasih. Suhunya tinggi dikasih. Nah, suhu tinggi yang pertama itu 1000 derajat Celcius. 1000 derajat Celcius. Dan ini bisa dinaikkan terus sampai 12.000 derajat Celcius. Saya catat. 12.000 derajat Celcius. Apa ukurannya? Dia nanti 1000. Oh, nanti 2000. Nanti ukurannya di mana? Ketika penentuannya itu di sini. Apakah hal-hal yang tidak perlu yang ada di perhiasan itu atau di emas itu mau lepas atau enggak? Jadi dia berhentinya kapan? Waktu hal yang harusnya lepas. Wow. Dahsyat ya. Saya waktu baca ini saya begini, wow gitu ya. Jadi waktu yang harusnya kotoran kah dia atau logam asing kah dia, ya dalam emas itu ada perak. Jadi dalam emas itu enggak selamanya kotoran. Di dalam emas itu ada juga perak, ada juga lain-lain lagi gitu ya. Nah itu yang jadi saya tidak bilang hal-hal kotor, enggak. Kadang-kadang enggak kotor dia, cuma dia ada di level yang lebih bawah, bukan level yang lebih tinggi. Logam yang tidak perlu. Nah, waktu kurang panas atau pada saat sudah 1000 atau 2000 enggak terjadi apa-apa, suhu dinaikkan. Apalagi kan sudah dikenali, di sebelah sini ada kekurangan, sebelah situ ada kekurangan. Tapi waktu dipanasin nggak lepas, suhu dinaikkan. Nggak lepas lagi, suhu dinaikkan. Hati yang rela dibentuk, kerendahan hati, legowo, itu sangat bergantung. Mau berapa panas api yang turun. Tergantung Anda, tergantung saya. Mau rela atau enggak. Kalau enggak rela, setiap kali kita dipanasin, enggak lepas-lepas. Apa yang dilakukan? Belat-belit. Ya, kita reasoning bahasa Inggrisnya. Kita reasoning ke Tuhan, ya sudah, susah. Panas terus, ya. Ingat saudara, kalau api turun yang kita hadapi bukan manusia, Tuhan. No one can against him. Tidak ada yang bisa lawan dia. Nyerahlah, nyerah. Jadi kalau Tuhan lagi murnikan, dia lagi bersihkan kesombonganmu. Dia lagi bersihkan mungkin keterikatanmu pada sesuatu. Dia lagi bersihkan segala hal yang jelek-jelek dalam hidup kita. Mungkin kita terikat sama pornografi. Tuhan bakar. Kita terikat sama kesombongan. Kita senang sekali dipuji-puji orang. Tuhan bakar. Ada yang terikat sama apa ya? Hal-hal yang lain. Misalnya terikat sama medsos. Terikat sama gadget. Terikat sama hal-hal yang lain. Emosi. Senang banget memuaskan emosi. Ada orang-orang yang begitu. Saudara kasih Tuhan. Tuhan bakar. Dia mau kita murni. Dia mau kita bagus. Dia mau kita indah. Tuhan rindu banget mengubah Anda dan saya. Izinkan dia. Dan kalau dia sudah bakar, lepaslah. Lepaslah. Ya, jangan dipegangin. Biarkan. Apinya berhenti tuh. Waktu kotoran atau yang gak perlu dalam hidup kita dilepaskan. Ya ngapain lagi ditinggiin panasnya. Kan udah lepas. Lepas ya. Saudara, ayo bertobat. Sebenarnya ini mujizat yang paling besar. Saya sampaikan di mana-mana. Salah satu mujizat yang terbesar adalah perubahan manusia. Saking dahsyatnya, saking besarnya yang namanya manusia berubah. Ketika ada satu manusia berubah, sorga bersorak-sorai. Saya belum pernah ketemu ayat lain yang bilang sorga bersorak-sorai karena apa gitu. Enggak, saudara, lumpuh berjalan, buta melihat, sorga enggak bersorak-sorai gitu. Tapi kalau manusia berubah, sorga bersorak-sorai. Dahsyat. Haleluya. Yang ketiga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang berikutnya adalah ketika akhirnya yang tidak diinginkan atau kotoran atau logam lain itu terpisah
atau sedang berproses untuk dipisah, mau terpisah, yang dilakukan oleh pemurni logam adalah dia menyiram asam klorida. Asam. Dia disiram sama asam. Campuran asam tertentu, saudara. Waktu hal-hal yang tidak perlu mulai memisahkan diri, pisahnya itu, proses pisahnya itu gak bagus. Nanti akan ada cowakan, akan ada cacatnya, bentuknya jadi jelek dan sebagainya. Nah, asam klorida perlu disiram supaya terpisahnya halus. Terpisahnya bagus. Haleluya. Kan kita mau semuanya jadi bagus. Berapa banyak yang mau jadi bagus? Amin. Nah, makanya abis itu harus ada proses penghalusan. Biar indah, saudara. Nah, inilah yang namanya asam itu disiram, saudara, dikasih Tuhan. Waktu kita sedang dibentuk, waktu Anda sedang didisiplin, waktu kita sedang mengalami pemurnian. Bahasa psikologinya gini, Anda itu sedang diterapi supaya halus. Jangan berontak. Justru itu momen-momen penyembuhan luka. Justru itu momen-momen di mana Anda lagi dihaluskan. Jangan marah. Sabar. Taat. Ikuti proses. Sabar. Taat aja. Jalan aja. Waktu itu kita lakukan. Kita sabar, kita taat, kita ikuti proses. Lukamu sembuh dan sembuhnya bagus. Sembuhnya bagus. Perhiasan itu jadi mulus. Lebih murni tapi mulus. Gak ada bekas-bekas cowakan, bekas-bekas gelembung-gelembung panas dan sebagainya. Gak ada, bersih, bagus. Memang gak enak sih bagian-bagian akhir ya, asam dia. Seperti air keras begitu ya, tapi ini modelnya cairannya khusus begitu. Saudara kasih Tuhan, jangan berontak, sabar, taati. Dia akan selesai ketika dia selesai. Sekali lagi, dia akan selesai ketika dia selesai. Yang keempat, yang tidak perlu terpisah. Akhirnya bisa diambil. Kotorankah dia? Dibuang sama Tuhan. Yang jelek-jelek dari kita dibuang. Tapi bisa juga yang dipisahkan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi akan mengganggu kita nanti di depan. Hari ini itu bukan dosa. Tapi nanti dia bukan dosa tapi beban. Sebelum itu terjadi, Tuhan ambil dari kita. Tuhan ambil dari kita. Saya punya hobi-hobi tertentu zaman masa lalu ketika saya masih bisnis. Saya punya beberapa hobi ya, yang nggak dosa, hobi biasa begitu. Tapi dan saya suka sekali, saudara. Salah satunya misalnya main golf ya. Dan ada beberapa hobi yang lain gitu. Itu hobi-hobi yang sebenarnya nggak berdosa. Oke kok, nggak ada masalah gitu ya. Malah banyak ketemu orang dan sebagainya. Tapi itu akan mengganggu saya. Tuhan tahu saya akan dipakai Tuhan seperti hari ini. Kalau sampai hari ini baru mulai dipisahkan akan sulit. Makanya dulu sebelum saya jadi seperti hari ini, Tuhan udah ambil hobi itu. Tuhan sudah singkirkan hobi itu gitu. Saya masih ada tuh di gudang tuh ya, tasnya, stick-sticknya masih punya. Ya gak dipakai lagi sih. Kalau mau dipakai lagi itu masih harus direnovasi lagi, diganti karetnya, diapain lagi. Tapi enggak lah, saya jadikan kenang-kenangan aja lah. Ya, saudara kasih Tuhan, ada yang enggak salah tapi nanti akan menghalangi. Tuhan singkirkan dari sekarang. Saudara kasih Tuhan, bersyukur. Apa respon yang harusnya kita ambil? Bersyukur. Belajar percaya. Tuhan atur semua baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, terakhir. Finishing touch, sentuhan terakhir. Seorang pemurni logam akan memegang logam itu di tangannya. Dia akan pegang dan kemudian dia mulai haluskan. Dia akan sikat pelan-pelan. Dia akan lap pelan-pelan.
Dia akan sayangi pelan-pelan. Saudara akan tiba-tiba merasakan engkau sedang dekat sekali dengan Tuhan. Hadirat Tuhan begitu lembut menyentuh kita. Momen-momen itu, mesra-mesranya kita dengan Tuhan setelah proses. Itu pasti akan terjadi untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa proses. Tujuannya adalah menampilkan kemurnianmu di level yang baru. Supaya kalau itu cincin itu akan bersinar dengan luar biasa. Kalau itu perhiasan itu akan glowing dengan luar biasa. Kenapa? Karena sudah berhasil dimurnikan. Wow, dahsyat. Saudara dikasih Tuhan, kabar baik dari semua proses ini. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak pernah jauh. Ini momen di mana Tuhan sangat dekat. Dia nggak jauh dari kita semua, saudara dikasih Tuhan. Ya, wow. Saudara, saya cuma bilang begini. Tuhan sayang. Relakan dirimu. Amin. Relakan dirimu. Api turun. Biarlah api turun. Jadilah murni. Lulus. Dan engkau akan jadi luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sendiri katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersama, katakan dengan iman, sungguh-sungguh, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Orabaya singkana niyamata kana namada barada baya sada barada. Kalau ada hari ini Anda yang sedang mengalami proses api sedang turun. Kalau ada hari ini yang engkau tahu, engkau mau dan rindu dimurnikan, dinaikkan, dibawa sama Tuhan ke level yang lebih tinggi. Kalau ada hari ini di antara saudara semua yang sedang mengalami pembersihankah dia, pemurniankah dia, atau sedang diselidiki oleh Tuhankah dia? Angkat tanganmu saat ini sama-sama di depan Tuhan. Relakan dirimu. Ayo komit ya, komit. Buat komitmen sama Tuhan. Makasih. Kalau engkau murnikan kami karena engkau sayang ya Tuhan. Kalau engkau proses kami karena engkau cinta. Tuhan sayang. Tuhan mau agar kami naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Hari ini kami akan makin sadar bahwa dalam setiap proses, setiap tahapan yang kami lewati, Tuhan ada di situ. Justru ini momen-momen di mana engkau gak jauh dari kami. Tuhan kuatkan semuanya. Kuatkan semuanya.
Berkati ya Tuhan. Oh rabaya shandaradabata abaya shikaradaba. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu menjamah semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ora baya kanani amaya sandarani amaya rani amata kanada barada baya sandarada. Mari angkat tangan sama-sama. Ora maya syakanani amata kabaralaba. Kalau agendamu api itu turun saat ini, jadilah demikian seperti yang Engkau kehendaki. Terjadilah di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu itu yang Bapa akan menyempurnakan kami semua. Tubuh-Mu, kesayangan-Mu, mempelai-Mu, mempersiapkan kami jadi seperti Yesus. Jamah semuanya, kuatkan semuanya, sehingga ketika menghadapi semua proses yang ada di depan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Bulan ini semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong mereka semua, dan biar kami boleh memuliakan nama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih. Kami angkat syukur kalau Kau benar-benar sayang sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Orabaya shikaradia batakaradaba. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Selesaikan amanat agung dan tugas panggilanmu. Tuhan akan memimpin dan menyertai dan memampukan sehingga segala hal yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan.